Shalom, shalom, kasih Tuhan. Sekali lagi salamkan dengan katakan shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi yang luar biasa ini, kita mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang mau melekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Setiap hari kami merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya untuk setiap kali. Kami bersyukur Bapa, pada pagi yang luar biasa ini kami datang seperti jauh yang mempersembahkan korban syukur bagi Engkau. Karena kebaikan-Mu, kasih setiamu tidak ada habisnya untuk setiap kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami mau nyatakan Bapak, Engkau adalah Allah yang sungguh baik untuk setiap kami. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Ini hati kami ya Bapa. Terimalah persembahan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu. Nyatakan, Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih buat setiap berkat-Mu hari ini Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin, amin. Sama-sama nyatakan, Bapa, Engkau sungguh-sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Sungguh kasih-Mu Tuhan,
dan syukurku buat hari yang Engkau beri Tuhan, buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan berat selalu baru dan tak pernah.
kasih Bapa. Kami percaya bahwa kesetiaan-Mu adalah sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Ajar kami terus setia sampai akhir hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan, sekalipun dalam hidup kami mengalami banyak badai dan cobaan dan ujian, tapi kami percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Karena bagi Engkau Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Engkau Tuhan segalanya adalah mungkin. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita pada pagi hari ini kami memuji nama-Mu di dalam nama Yesus yang siap menari memuji nama Tuhan. Silakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang siap menari buat Tuhan katakan amin. Yang siap menari buat Tuhan katakan yes. Haleluya. Dalam Yesus aku pasti bisa. Karena satu firman Tuhan berkata saudara. Amin. Haleluya. Lagi ya saudara ya. Nyatakan bahwa Yesus kita saudara hebat.
sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Katakan kanan kirimu, engkau disayang Tuhan. Sayang, sayang, katakan engkau disayang Tuhan. Engkau diangkat jadi anaknya. Mari dari depan sampai belakang, lambaikan tanganmu, katakan glory, 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 glory. Lagi ya, sayang, sayang, dan sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku lagi glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Lagi glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, glory. Katakan lai, 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 daripada makanan, amin. Bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus lakukan perkara yang dahsyat. Dapat saya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari sama saya dengar. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang. Katakan sama-sama dalam nama Yesus. Oleh kuasa. Amin. Bila Allah pimpinan kita. Katakan saudara, kita dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya akan mendengar iblis lari kalahkan. Allah pimpinan kita. Amin. Kita lebih dari pemenang. Yesus segala raja, haleluya. Lebih dari pemenang. Segala raja, oh haleluya. Bangkitlah, semuanya saya didengar. Lebih dari musuh-musuh Tuhan. Mari nyatakan deklarasikan. Mungkin beberapa kita pernah jatuh, tapi percayalah kita mau tetap bangkit menjadi pemenang. Katakan amin.
Kita lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Bila Allah pikiran kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kekasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sedari dengan Pastor Rex Winarma, puji nama Tuhan, Shalom Pastor. Ya. Kekasih Tuhan, 2026 ini kita masih di awal, di Januari mungkin mau berakhir. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun ini. Mungkin kadang di beberapa hal kita kadang ingin menyerah, kadang putus asa, kadang badai dan hujan menerpa hidup kita semuanya. Tapi percayalah, selama masih ada Yesus dalam hidup kita, itu cukup bagi kita untuk bangkit dan terus menjadi pemenang. Jangan pernah menyerah, saudara. Mungkin hari-hari ini kita pernah jatuh, kita tersandung, bahkan mungkin berjalan terseok-seok. Tapi ingat selalu bahwa ada satu tangan, invisible hand, yang selalu ada buat kita semua untuk bangkit dan terus maju menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Dan percayalah, saya percaya hari ini kita ada semua karena Tuhan itu baik dan orang Tuhan. Amin. Mari kita kepada Tuhan. Kami tahu Engkau gak pernah meninggalkan Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Dan pujian ini Tuhan, kami mau ingatkan diri kami semua bahwa Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dengan lembut sama-sama katakan, ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kasih setianya. Dia tak pernah gagal di hidupku, dan selalu mudah untuk setia. Amin. Amin. Tak selalu ku dapat percaya, tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Buka hati kita, nyatakan, ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lemah Kau tetap bersamaku. Lewati badai ku takkan menyerah, lewati hujan
tetap menyembah di dalam-Mu. Harapanku tetap. Berikan kekuatan untuk setiap kami datang. Ini hati kami datang kepada-Mu Yesus. Ajar kami menyebabkan kami ibadah. Katakan, ku ingin menyerah. Lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kasih setianya. Dia tak pernah gagal di hidupku, tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam Kau tetap bersamaku. Amin. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah di dalam-Mu. Harapanku kekal. Tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam Kau tetap bersamaku. Katakan lewati badai, lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah di dalam-Mu. Harapanku kekal. Seringkali kita berdoa, Tuhan, tolong hilangkan badai dalam kehidupanku. Tapi yang terjadi justru badai itu semakin besar dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan mau ajarkan untuk setiap kita, saudara. Sekalipun badai itu tidak pernah hilang dari hidup kita semuanya. Sekalipun badai topan itu masih ada dalam hidup kita semuanya, Tuhan tidak menghilangkan itu. Tapi satu yang Tuhan memberikan jaminan, bahwa Dia adalah pribadi yang selalu ada bersama kita di tengah-tengah badai kehidupan. Dan satu jaminan dalam kehidupan kita dalam firman-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau hari-hari saudaraku sedang melewati badai kehidupan, percayalah, selama ada Yesus dalam perahu kehidupanmu, maka semuanya akan baik-baik saja. Selama ada Yesus dalam bahtera hidupmu, maka setiap badai dalam satu jentikan tangannya akan reda dalam kuasanya. Sekalipun badai itu menerpa engkau sehingga kapal hidupmu mungkin akan karam, tapi percayalah,
tangan kuat itu akan selalu menopang hidupmu. Mari bersama-sama yang dengan iman percaya, kita buka hati kita lebih dalam. Dengan lembut kita mau katakan di hadapan Dia, ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Amin. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah di dalam-Mu. Harapanku tetap bersama-sama. Kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, angkat tanganmu, katakan, Tuhan tak pernah tinggalkan. Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Katakan, lewati badai, lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah di dalam-Mu. Harapanku tetap. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Dan lewati hujan, ku tetap menyembah di dalam-Mu. Harapanku tetap di dalam-Mu. Di dalam-Mu. Harapanku tetap. Oh, haleluya. Di dalam-Mu. Harapanku tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan sumber kekuatan kami. Bicaralah Tuhan, kami semua mau mendengarkan firman-Mu. Sebuah kehidupan yang akan membangun kami. Kami semua terbatas, tapi kami rindu Tuhan ambil alih kami. 2026 bukan tahun biasa, tahun di mana Tuhan akan merestorasi kami, tahun di mana Tuhan akan mengambil alih hidup kami. Bapa, biarkan sepanjang tahun kami melihat, mengecap kebaikan-Mu. Sepanjang tahun kami merasakan kemenangan-Mu, sehingga kami bukan hanya jadi orang-orang yang mendengar Tuhan baik, tapi kami mengalami Tuhan baik. Kami mau menjadi pribadi yang semakin diberkati, hamba yang terbatas yang tidak ada apa-apanya, tinggal dalam hadirat Tuhan yang tidak terbatas. Bicaralah Tuhan, isi hati kami, semuanya Tuhan ambil alih, isi hati-Mu sampaikan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami siap dengar firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah siap sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, kasih senyum yang paling manis kanan kiri, bilang kamu diberkati Tuhan. Ayo, silakan duduk semuanya. Puji Tuhan, shalom semuanya, apa kabar? Ini masih hidup atau enggak ini? Ya masih hidup, katakan. Nah, puji Tuhan masih hidup ya. Bilang kanan kirimu, diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Karena begini, saya kok
Saya tuh begitu bersuka cita kalau ketemu Tuhan. Sebab begini, tidak ada pribadi yang bisa memberkati, menguatkan kita kalau bukan Tuhan. Percayalah, banyak badai yang sudah kita lewati, banyak tangisan air mata yang sudah kita keluarkan, banyak perjuangan yang sudah kita lakukan. Tapi kita nggak mampu kalau bukan Tuhan, betul? Jadi kalau sampai ini, di titik ini kita masih ada, percayalah karena Tuhan baik. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Saya pertama kali ada di tempat ini, saya dihubungi sama Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan, dan tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Rex Winarno, saya sudah punya istri, anak saya 2, dan saya gembala di kota Surabaya juga dan ada di Pulau Bali juga. Saya berdoa supaya Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa, sebab di Bali revival Allah sedang bekerja. Kami baru 7 kali ibadah, Iwan Ang pernah ada di sana, dan sekarang jemaat sudah hampir 700 orang. Saya mau bilang begini, Tuhan sedang bekerja begitu dahsyatnya. Saya berdoa revival bukan cuma di luar sana. Kami baru buat sebuah baksos di Desa Kayu Putih, Singaraja. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Mujizat yang tidak pernah kita lihat hari ini kembali dipertontonkan Allah di depan umum. Bukan karena Tuhan kita gak kuat, tapi mungkin hari ini kita gak percaya, kita kurang bersyukur. Saya berdoa supaya kita benar-benar mengalami Tuhan lagi. Mungkin 20 tahun kita alami Tuhan yang hebat dulu, tapi Tuhan yang hebat sekarang gimana? Amin. Makanya nama ini gak main-main, Christian Life Center. Bicara tentang pusat hidup kekristenan. Kekristenan kenapa bisa dibilang Kristen? Bukan karena agamanya, bukan karena murid-muridnya, tapi karena orang-orang yang mengikut Yesus, hidupnya seperti Yesus. Makanya dibilang Kristen, pengikut Kristus. Ketika orang-orang menjadi pengikut Kristus, maka apa? Hidupnya menjadi sukses katanya. Life to success, success to serve. Hidup kita kenal Tuhan, kita hidup untuk sukses, sukses untuk melayani untuk hidup. Kembali lagi kepada kehidupan. Saya percaya Tuhan memulai segala sesuatu, semua dikembalikan hanya untuk Tuhan. Amin. Siap diberkati Tuhan? Kira kanan kirimu kita akan diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Puji Tuhan. Langsung saja. Saya mau tidak lama-lama karena dari sini saya jam 9 masih ada khotbah lagi di gereja kami, dan saya mau bilang begini, ada 3 hal yang akan saya bahas yang akan mengubah cara pandang kita. 3 hal ini kalau kita pegang, semua keberadaan apapun yang sulit yang engkau sedang hadapi, engkau pasti sanggup mengatasi. Bukan 3 tips untuk kita kaya, 3 tips untuk kita benar. Izinkan yang pertama, Tuhan hadir. Kalau tanpa kehadiran Tuhan, apapun yang kau bangun akan sia-sia. Percayalah, tanpa Tuhan hadir di keluargamu gak akan pernah bisa bertahan. Keuangan Anda bisa limited, terbatas. Tapi waktu hadirnya Tuhan, sekalipun kita belum punya apa-apa, tapi ketika Tuhan ada, setidaknya kita punya kekuatan hadapi apapun. Amin. Saya berdoa untuk kita benar-benar mengalami Tuhan. Makanya cara membangun Tuhan bukan dari luar. Kita suka dengan penampilan bagus, it's okay. Kita punya uang hebat banyak, it's okay. Tapi percayalah, satu kali Tuhan goncang semua habis. Bangun bukan dari luar, bangun dari dalam. Izinkan kehadiran Tuhan mulai merestorasi dari dalam. Waktu Tuhan mulai dari dalam, ketika Tuhan bangun, goncangkan satu kali lagi. Ekonomi akan digoncang, dunia akan digoncang. Tapi waktu Tuhan hadir dan benar-benar hadir dari dalam, engkau tidak akan tergoncangkan. Amin. Kita akan sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18 dan 19. Mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke 16 sampai 19. Haleluya. Masih ada senyum semuanya? Yang gak ada senyum itu utangnya seake. Coba lihat kanan kiri, kasih senyum. Kalau nggak ada senyum, bilang utangmu wes lunas. Haleluya. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 hal ini akan saya bahas, tapi percuma kalau 19 tidak ada. Janganlah padamkan roh. Percaya atau tidak, tanpa kehadiran hubunganmu dengan Tuhan, roh itu tidak bisa benar-benar berkembang sempurna menguasaimu. Kalau Tuhan tidak menguasaimu, jangan pernah mimpi sukacita, doa, ucapan syukur keluar. Makanya hidup kita liar, lebih banyak mengeluh daripada kita bersukacita. Betul? Lebih banyak stresnya daripada bangkitnya. Lebih banyak curhatnya daripada menguatkan. Hari ini kita berdoa berubah. Amin. Makanya roh itu tidak akan pernah padam kalau hubungan itu tetap terbangun. Waktu Tuhan hadir, maka yang pertama
bersukacitalah senantiasa. Orang kalau Tuhan hadir, kelihatan dari hidupnya penuh dengan sukacita. Kenapa harus sukacita? Perhatikan saya Bapak Ibu. Sukacita, saya sepakat bahwa keadaan tidak bisa merusak Tuhan yang ada dalam saya. Keadaan mulai tidak baik, hidup tetap penuh dengan sebuah optimisme. Anda tetap sukacita. Bukan karena apa? Bukan karena keadaan, bukan. Mau keadaan baik tidak baik, tidak bisa berubah. Tuhan yang ada dalam saya yang akan membuat saya tetap bersukacita apapun keadaannya. Makanya firman Allah dalam Filipi 4 ayat 4. Buka, ayo. Kita belajar sama-sama. Ngalir aja ya. Filipi 4 ayat 4. Mari buka sama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi buka tangan. Kenapa Tuhan suruh sukacita? Ayat 2 dan 3. Ini dia. Kerap kali kalau tidak ada sukacita, yang terjadi perpecahan, perkelahian, pertengkaran. Bilang kanan kiri, oh kayak kau. Sedikit berantem, sedikit tidak happy, sedikit marah, mukanya manyun. Betul? Coba deh, baca ayat 2 dan 3. Ayo Filipi 4 ayat 2 dan 3. 2 dan 3. Eudia kunasihati, Sintike kunasihati. Kenapa? Eudia dan Sintike berkelahi. Hari ini lebih banyak dipertontonkan perkelahian. Gerejaku lebih baik. Gerejanya biasa. Kanan kiri baku rebut jemaat orang. Berkelahi sana kiri. Gereja jadi tempat multi level marketing. Hari ini gereja kehilangan integritasnya. Lebih banyak apa yang bisa saya dapat? Keuntungan apa? Makanya banyak orang yang melacurkan diri dengan menjual nama gereja. Saya berdoa sekarang gereja bukan mencapai keuntungan. Gereja sekalipun tidak baik, sekalipun badai datang, dia harus tetap berdiri. Bukan untuk mendapat keuntungan, tapi dia menjadi jembatan orang mengalami Tuhan. Supaya waktu orang mengalami Tuhan, dia akan mengalami sebuah restorasi. Hidupnya yang hancur mengalami sebuah kekuatan sukacita. Amin. Makanya Eudia, Sintike berkelahi. Makanya Paulus bilang, Susulos, tolong mereka. Karena mereka berjuang bersama-sama dengan aku dalam Injil. Kalau di dalam Tuhan, saudara, wajar bisa berkelahi, tapi jangan sampai bermusuhan. Amin. Makanya orang kalau tidak punya sukacita, kelihatan dari hidupnya suka berantem. Bila kanan kiri, semoga bukan kamu. Amin. 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 Perhatikan, kelihatan dari mukanya, harusnya mukanya penuh sukacita. Amin. Coba buka Mazmur 37 ayat 7 dan 8. Kita belajar sama-sama. Mazmur ini orang Jawa yang tulis kitab ini. Mas yang tulis Mazmur. Enggak, ini Raja Daud yang tulis, puji Tuhan. Ayo mari. Mazmur 37 ayat 7 dan 8. Baca 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Orang kalau punya Tuhan gak mungkin marah. Makanya kalau orang tidak alami Tuhan, mukanya beda. Hidupnya penuh dengan amarah, tidak punya sukacita. Orang kalau gak punya sukacita, percaya hidupnya gampang berkelahi, gampang sakit hati. Saya kasih simpel contoh. Saya kasih, ini anak-anak saya dua-dua. Ini anak pertama, ini anak kedua. Saya kasih anak kedua uang 100.000. Contoh aja, karena saya nggak mau sungguh-sungguh. Bilang 100.000 gua. Nah, saya kasih 100.000. Anak pertama, karena dia itu besar, saya kasih 1 juta. Kira-kira ini marah nggak? Kenapa marah? Nggak adil. Kalau mau pemberian kan itu miliknya Allah. Kenapa kita marah? Toh kita nggak punya kok dua-dua. Saya kasih berkat, berarti dia tiba-tiba yang nggak punya jadi ada. Harusnya besar kecil tidak mempengaruhi kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya banyak orang iri hati ketika dia dipakai, banyak orang iri hati ketika dia diberkati. Kenapa? Karena jangan-jangan Tuhan tidak ada dalam dia. Bukankah kita semua orang yang tidak layak menerima namanya kasih karunia? Tapi kita memperolehnya. Ukuranmu, kamu gak punya apa-apa. Kita semua orang gak punya apa-apa. Karena Tuhan kita ada hari ini. Makanya besar kecilnya berkat, jangan membuat kita kehilangan Tuhan. Amin. Makanya ketika besar berkat, kecil berkat, tetap bilang
besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur. Mau besar kecil bersyukur. Tinggi. Wah, kita nggak bisa selamat kok, Tuhan kasih selamat. Oh, kita susah, Tuhan lepaskan kok. Makanya ukuran kelepasan mau besar kecil tidak mempengaruhi Tuhan di dalam kita. Kenapa kita suka iri hati? Karena jangan-jangan kita tidak kenal Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Berdiam dirilah. Jangan marah kalau orang berhasil. Mau dia dapat 10, mau dia dapat 1, kita belum dapat. Jangan marah. Karena waktu kita marah, kita tinggal apa? Karena orang yang melakukan tidak berhentilah marah dan tinggalkan pada saat itu. Jangan marah. Itu hanya membawamu kepada orang. Kalau kehilangan Tuhan, gak punya sukacita, hidupnya pasti lari, melenceng dari sasaran. Saya berdoa cuma di tempat ini kita punya sukacita melimpah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali puji Tuhan. Amin. Saya pernah satu kali suasana hatiku itu enggak enak. Ini di Surabaya. Aku disakitin orang, padahal aku nggak salah. Aku dijahatin orang, aku nggak salah. Panas aku. Akhirnya aku pergi ke Taman Bungkul. Biasa kalau sakit hati, daripada kita kumpul orang, sedikit-sedikit kena, nanti kita bisa marahin orang, betul? Betul? Saya pergi ke Taman Bungkul, panas aku Tuhan. Tiba-tiba ada satu orang tertawa sama saya. Ada satu bapak-bapak. Saya bilang, siapa ini? Saya bilang, akhirnya saya, yang mau marah berhenti marah kan? Mulai saya jalan kembali, saya lihat ini orang lagi. Tertawa, saya penasaran itu jemaat mana ya? Ini bukan jemaatku ini. Tuhan, ini bukan cuma di tempat-tempat kami. Saya pergilah ke dia. Halo mas, apa kabar mas? Dia lihat aku, saya dekatin. Dia tetap ketawa, ternyata orang gila. Tahu nggak, orang gila aja bisa menghancurkan amarah kita. Senyum yang keluar dari seorang yang biasa mampu memadamkan amarah. Hari ini mungkin istri marah-marah karena tidak ada bukti. Tetap sukacita om ya. Amin. Mungkin ada istrimu, Pak, berat sudah Pak habis. Mama, tenang. Tuhan tetap memelihara. Amin. Percayalah, tetap sukacita. Kalau hari ini keluargamu penuh dengan amarah, jangan pernah mimpi keluargamu diberkati. Jangan pernah mimpi Tuhan mau kasih berkat. Kenapa? Tuhan hanya memberkati orang-orang keluarga-keluarga yang bisa dipercaya. Hari ini badai itu pasti datang, tapi jangan biarkan Tuhan hilang dari badai itu. Izinkan Tuhan tetap tinggal. Kenapa? Tuhan tetap memelihara hati, perasaan, dan jiwamu di tengah-tengah badai, menandakan bahwa Tuhan memberi engkau damai sejahtera di tengah-tengah badai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Masih mau tetap kuat, amin. Makanya waktu perang yang dihancurkan apa? Semangatnya. Waktu semangat sudah hancur, sukacitanya hancur. Percaya, negara itu pasti akan hancur. Makanya hari ini bangkitkan imanmu, semangatmu. Saya tetap harus bersukacita di tengah badai. Apapun masalah, saya tetap bersukacita. Menandakan Tuhan hidup tengah-tengah saya. Amen. Makanya yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Mau bersukacita? Yang mau bersukacita katakan. Satu kali saya lagi bawa pendeta rombongan. Bapak Ibu, kenapa saya begitu cinta hadirat Allah? Saya ini dulu bukan orang percaya Pak. Saya ini adalah dari seberang. Saya pernah Buddha, saya pernah Konghucu, saya pernah ateis, saya pernah di seberang. Dan saya ini bandar narkoba. Saya pakai narkoba 15 tahun. Saya jadi bandar 8 tahun. Puji Tuhan, setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara besar. Jadilah bandar judi togel dan bandar judi bola. Semakin besar, puji Tuhan. Setiap ada perkara kecil ditambahkan lagi, puji Tuhan. Jadi ketua gangster. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Hidup saya nggak beres. Tapi saya mau bilang satu hal. Tuhan itu tidak pernah lihat riwayat hidupmu. Dan hebatnya Tuhan, dia nggak jawab saya dalam gereja. Saya paling benci orang gereja dulu. Kenapa? Munafik banyak. Serius, kelihatan aja alim-alim semua ibadah semua. Haleluya, pulang lupa marah-marah, berkelahi. Yang paling banyak bikin batu sandungan itu orang Kristen sebenarnya. Makanya saya nggak mau jadi Kristen. Tapi hebatnya Tuhan jamah saya di mana? Alexis, tempat pelacuran Jakarta. Yang saya mau bilang, Tuhan tidak pernah lihat riwayat masa lalumu. Dia tidak peduli kamu dari suku apa, tidak penting bagi dia. Yang penting hari ini, engkau mau tidak ketemu Tuhan? Engkau biarkan nggak Tuhan ambil alih hidupmu? Itu penting.
Dan itu bukan dari kita. Pendeta akan bisa mengubah Anda. Tapi Tuhan akan mengubah Anda ketika Anda memberikan diri Anda sungguh-sungguh di hadapan Allah. Hari ini simple. Mau nggak kita kasih hidup kita untuk Tuhan serius? Makanya waktu Tuhan ada, Dia akan mengubah kita. Satu kali saya bawa rombongan pendeta, tiba-tiba pendeta lampu hijau, saya kan jalan nih lampu hijau, lampu merah, ada angkot datang dengan amarahnya. Dia buka kaca, saya buka kaca juga. Pak, melanggar. Waktu itu saya belum sungguh-sungguh bertobat, masih setengah-setengah, puji Tuhan. Masih setengah-setengah lah ya. Saya buka kaca, Pak melanggar. Dia buka kaca. Apa? Cina babi kaget saya. Dia bilang saya Cina babi, pusat. Saya makan babi, tapi saya bukan babi. Tiba-tiba saya bilang, apa kamu bilang? Dia ulang lagi. Apa? Cina babi, kaget saya. Sini gimana? Anggap ini supir angkot ya, puji Tuhan. Coba bilang dulu, Cina babi lu. Kok semangat sekali banget. Kau ada dendam apa sama saya? Tiba-tiba dia lihat Cina babi, saya turun pendeta itu di dalam dari Ambon. Sudah, Tuhan, darah Yesus, Tuhan, sudah Pak Pendeta. Sudah, tidak, saya cuma mau ajar dia. Ajar, saya turun, saya pukul angkot. Langsung kaget dia diam. Dia nggak berani ngomong, dari berani sih, baju dia diam. Enggak Pak. Serius, saya ingin kasih oleh-oleh. Bicara aja sedikit, saya kasih oleh-oleh dia. Tiba-tiba Tuhan bicara dari hati. Rex, kamu pendeta loh. Langsung saya, oh Tuhan, maaf, saya lupa. Hari ini berapa banyak orang lupa dia anak Tuhan. Berapa banyak orang lupa bahwa dia punya Tuhan. Makanya cuma alim di dalam gereja. Betul apa betul? Betul. Bila kanan kiri bukan kau toh. Amin. Orang cuma rohani dalam gereja. Jangan. Tiba-tiba Tuhan taruh hati saya. Kamu tuh hamba Tuhan. Dari yang mau pukul, tiba-tiba saya bilang, sini. Dari mau pukul kasih dia oleh-oleh, tiba-tiba Tuhan Yesus memberkati, pulang sana. Tiba-tiba satu angkot tertawa semuanya. Hari itu berubah dari suasana yang tegang menjadi suasana yang sukacita. Saya mau bilang, hebat. Situasi tergantung bagaimana kau mencintai. Yes, amin. Hari ini orang boleh berbuat baik tidak apa? Orang-orang boleh berbuat tidak baik dengan kita. Kita nggak bisa larang orang jahatin kita. Amin. Saya nggak bisa jahatin dia, jelekin saya. Saya nggak bisa larang dia berusaha hancurkan nama baik saya. Saya nggak bisa larang dia iri sama saya. Saya nggak bisa larang dia hancurkan saya. Tapi yang saya bisa buat, saya tetap jaga hati saya. Supaya tidak benci, tidak kepahitan, tidak sakit hati. Saya tetap sukacita dan memberkati dia. Itulah alasan kenapa Tuhan harus hadir dalam hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bukan. Berdoalah. 1 Tesalonika tetaplah berdoa. Amin. Ini yang paling sulit sebenarnya, paling gampang, tapi paling sulit. Gampang apa? Dibicarakan. Awal-awal semuanya rajin berdoa, betul? Tapi kita ujung-ujungnya jadi malas berdoa, betul? Dan doa Anda bukan doa lapor, Pak. Saya kasih contoh. Doa makan gimana? Tuhan terima kasih khusus karena firman dalam doa yang lebih baik. Semua hafal, betul? Doa tidur gimana? Tuhan terima kasih Tuhan kami mau tidur Tuhan sepanjang hari. Tuhan untuk kudus kami dari darah berbahala dengan sobat dengan tubuh yang sehat Tuhan dari mereka yang lebih amin. Besok baru bangun Tuhan terima kasih sepanjang hari kami akan beraktivitas. Tuhan tolong kami sepanjang hari dalam nama Tuhan Yesus kami. Baru kita doa. Break itu bukan doa, itu lapor Pak. Betul apa betul? Saya kasih contoh Pak. Boleh Pak. Sini Pak, sini. Sini, tidak apa-apa. Anggap ini Tuhan. Siapa namanya? Ari. Pak, apa kabar? Amin. Selesai. Saya ketemu lagi. Apa kabar? Baik. Ulang lagi. Ketemu lagi. Apa kabar? Baik. Ulang lagi. Ketemu lagi. Apa kabar? Bosan nggak? Ya. Kita baru 4 kali ngomong kan? Nggak bosan kan? Ya. Kalau 50 tahun ketemu Bapak terus ngomong sama apa kabar dan tidak ngomong-ngomong, bosan kan? Tidak.
Percaya, kita nggak ada ngomong apa-apa, cuma shalom Pak. Bosan nggak? Tidak. Ini memang Tuhan yang Maha Kasih. Amin. Jujur, dia ini bohong. Karena ujungnya kita akan bosan. Suami istri menikah dari awal 30 tahun cuma ngomong shalom. Mau nggak? Bosan nggak? Bosan. Bosan. Yang enggak itu aneh tuh. Amin. Mau nggak anakmu ngomong sama kita? Mah, cuma ngomong mah. 50 tahun, mah, tidak ada ngomong apapun. Bosan nggak? Tahu nggak Tuhan dengan kita punya doa sama terus, nggak berubah-berubah. Sebenarnya itu bukan ngomong, itu bukan doa. Doa itu begini, Bapak apa kabar? Oh, sudahlah gitu lah. Oke, kau baik. Tahu nggak hari ini aku sudah mengalami apa? Aku sudah mengalami berkat. Sepanjang hari aku diberkati. Pak, kira-kira apa yang harus aku buat, Pak? Saya ngomong sama Tuhan seperti ini. Tuhan, tolong aku dong. Ke depan ini aku mau buat sesuatu. Ambil alih aku dong, Tuhan. Kira-kira berikan aku petunjukmu. Siapa yang Tuhan mau kirim? Tuhan, aku sudah mengalami ini loh. Kenapa saya harus berdoa seperti ini? Bukan seperti lapor. Karena saya mau mengenal dia. Saya mau tahu isi hatinya. Dia harus tahu isi hatiku. Saya harus sefrekuensi dengan Allah. Itulah doa. Waktu aku mengalami Tuhan, aku mengalami kekuatan hadiratnya. Makanya doa mungkin tidak akan mengubah masalahmu, tapi doa akan mengubah dirimu untuk tetap kuat menghadapi badai apapun yang akan kau hadapi. Amin. Percaya atau tidak? Doa mampu mengubah apapun. Makanya orang yang jahat, perhatikan saya, ketika dia bertemu dengan Bapa berdoa, dia akan mengalami sebuah perubahan karena pribadi Bapa melekat diam dalam dia. Orang yang tidak bisa mengampuni bukan karena kekuatannya, karena kehadiran Bapa membuat dia bisa mengampuni. Amin. Amin. Saya nggak bisa memberkati, tapi waktu saya dekat sama Bapakku, Bapa membuat aku bisa memberkati. Saya nggak bisa damai sejahtera, tapi kehadiran Bapa membuat saya bisa damai sejahtera. Makanya kenapa saya harus berdoa? Doa adalah sebuah relationship, hubungan yang terbangun. Makanya waktu dibangun hubungan yang kuat, maka di sini terjadi sebuah perubahan. Manusia baru terjadi atas saya. Terjadi namanya pembaharuan. Makanya apa? Janganlah kamu sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Waktu hadirnya Tuhan, maka kita akan menjadi sebuah perubahan, pembaharuan baru. Kita akan menjadi pribadi yang Allah suka. Amin. Perhatikan baik-baik. Saya yang hancur, yang rusak, yang merokok, yang mabuk, yang main perempuan tiap hari, yang hancur tiap hari, yang narkoba tiap hari, saya nggak bisa berubah. Satu manusia nggak bisa ubah saya. Hanya ketika saya mengalami Tuhan tahun 2008 di Alexis, tiba-tiba Tuhan datang, Tuhan bawa saya, dan Tuhan cuma bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebuah pengalaman dengan Tuhan tanpa sadar. Waktu saya mengalami Tuhan, Tuhan hadir. Rex yang lama mulai berakhir, Rex yang baru mulai datang. Makanya doa mungkin tidak akan menyingkirkan badaimu, tapi doa akan membuat Tuhan hadir dalam hidupmu untuk menghadapi badaimu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. 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 Pertanyaannya, kita hadapi masalah kita sendiri gak mampu, tapi waktu kita bersama dengan Tuhan, kita mampu hadapi apapun. Bapak Ibu, pelayanan kami di Surabaya cukup unik. Saya ini orang yang lebih suka tanya Tuhan. Bahkan hari-hari ini, ketika ditawari pelayanan, saya selalu tanya, maaf. Beberapa kali saya bilang tidak, karena saya harus tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan bilang enggak, saya nggak bisa terima. Amin. Kita ini tawanan roh, bukan tawanan daging. Ketika saya masuk Surabaya sama istri tahun 2018, saya adalah penginjil, saya ini misionaris. Masuk satu desa yang tidak kelihatan, baptis satu kampung, pindah lagi satu desa. Mungkin sampai hari ini sudah hampir 7.000 orang yang kita baptis dari seberang. Saya mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Hidup saya bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan. Karena dia sudah tebus saya, dia menjadi pemilik hidup saya. Amin. Tiba-tiba Tuhan suruh kami datang Surabaya, Bapak Ibu. Tahun 2019 Januari. Saya nggak punya apa-apa. Bayangkan saya bawa istri saya, anak saya masuk ke Surabaya dengan uang 100.000. Saya terbang dengan flight travel lokal pay later. Karena Tuhan yang suruh.
Sampai ke Juanda saya nggak bisa berangkat kemana-mana karena nggak ada tempat rumah tinggal. Saya mau tinggal di mana nggak tahu. Saya harus stay di airport hampir 1 jam. Seperti orang bodoh nunggu Tuhan di mana lagi Tuhan? Kayak GPS. Menunggu Tuhan. Abraham keluar dari tanah Haran ke negeri yang dijanjikan itu bawa lembu domba banyak. Ini saya cuma bawa koper. Uang 100.000 habis makan bakso, 2 porsi selesai. Tiba-tiba Tuhan kirim 1 orang telepon saya, namanya Matthew. Brother Rex lagi di mana? Surabaya. Ada tempat tinggal? Enggak ada. Mau tinggal tempatku? Mau. Saya bilang. Saya dikasih tinggal di East Coast Pakuwon City. Puji Tuhan, saya nginap di sana gratis tanpa bayar. Dia sudah bayar maintenance semua. Bapak Ibu, saya mau bilang, kami cuma bisa berdoa setiap hari. Karena hidup kami Tuhan yang punya. Suami istri kami cuma bisa bersepakat berdoa setiap hari. Bulan 3 Januari 2019, bulan Maret 2019, kami nggak ada pelayanan. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan suruh kami datang ke Surabaya terus kami nggak berarti, ngapain saya datang? Ngapain saya hidup kalau saya tidak berarti? Bapak Ibu, hari ini kalau kau hidup tapi engkau tidak berguna, untuk apa kita hidup? Amin. Setidaknya jadi bapak yang baik buat anakmu, jadi suami yang baik buat istrimu. Istri setidaknya jadi istri yang baik buat suamimu dan jadi ibu yang baik buat anak-anakmu. Amin. Ini dia penting. Karena kita banyak hilang. Kita lebih banyak senang dengar khotbah yang wah diberkati, wah unlimited blessing, wah diurapi. Gimana mau diurapi kalau Tuhan nggak hadir? Gimana Tuhan mau hadir kalau karaktermu belum berubah? Itu hanya sebuah janji-janji yang tidak akan pernah kita kecap. Makanya Tuhan bilang apa? Kecaplah dan lihatlah. Rasakan aku, bukan cuma dengar aku. Amin. Saya nggak bisa bicara tentang Tuhan kalau saya nggak alami Tuhan. Saya nggak bisa bicara tentang berkat Tuhan kalau saya nggak alami berkat Tuhan. Amin. Tiba-tiba pelayanan pertama kami Maret bukan khotbah, bukan WL. Tuhan kasih kami pelayanan memberi makan orang miskin. Ada satu bos batu bara kasih kami udang gede banget, 1 box. Saya dapat, saya goreng 10 ekor, saya makan, puji Tuhan, kolesterol asam urat naik, puji Tuhan. Tiba-tiba istri saya bilang, ya bagi berkat Tuhan, bukan kau makan sendiri. Disitulah istri saya ambil inisiatif masak 10 paket, 3 udang, sambal dan nasi. Dan kami bagi ke orang-orang di East Coast Pakuwon City, penyapu jalan. 10 orang yang kami berikan, ada 1 orang yang membuat kami hari ini tetap berdiri buat Surabaya dan Bali hari ini. Apa yang terjadi? Ada satu ibu nangis-nangis makan udang. Saya bilang, ibu kenapa? Pedis? Tidak. Kenapa? Wenangnya. Tidak pernah makan udang gede. Besar banget Pak. Tiba-tiba dalam hati saya ngomong begini, kamu harus memberi mereka. Disitulah saya dan istri ambil keputusan, semua pendapatan kami potong 50% buat beri makan orang. Disitulah kami berdiri, mulai dikasih makan, dapat pelayanan. Awalnya nggak dapat pelayanan apa-apa, setelah menabur, memberi makan, baru dapat pelayanan. Tuhan itu aneh. Dan setiap kali makan, kami beri makan 20 paket, 30 paket. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berutang. Bulan 5 Mei, hanya 2 bulan. Tuhan bikin mujizat, Tuhan kirim orang gila dari Ambon. Orang gila, maksudnya cinta Tuhan. Dia beli rumah di Dian Istana, di Gelang Family sana, tes. Dan diberikan kepada saya atas nama saya. ...2020 Covid datang, semua orang susah, betul? Tapi rumah yang kami tinggali menjadi pusat memberi makan orang. Kami mulai masak, naikkan jumlahnya dari 100 paket. Saya istri dan anak, saya mesti jaga anak, nyapu, lantai, belum jadi gembala waktu itu, cuci baju, sambil masak, terus sewa gojek, ngantar ke ratusan paket orang, sehingga setiap hari berdarah hidup saya, karena Surabaya panasnya minta ampun waktu itu. Dan saya tetap melakukan karena cinta. 2020 waktu Covid, Tuhan kirim mujizat baru, orang gila dari Solo, beli rumah di sebelah rumah kami. Pak, ini kunci rumah, Tuhan suruh kasih Bapak. Bapak mau? Maulah.
Sebenarnya saya kan tidak mungkin ngomong mau lah, kan dia jaga image juga kan. Mau, puji Tuhan, oke. Dan dari rumah itu kami namakan Dapur Umum Surabaya. Pernah dengar Dapur Umum Surabaya? Yang memberi makan orang-orang COVID waktu isolasi mandiri. 2021 Delta datang membunuh 200 orang setiap hari. Kami suami istri terpanggil, dan dari sana saya bilang sama istri saya, semua gereja lockdown, serius, mau gereja besar, mega church, mega apa kan, mega loman kek, semua tutup, betul? Mana tuh perintah hebat-hebat, cuma tutup semua. Tiba-tiba istri saya dan kami bilang, tidak boleh. Justru waktu dunia gelap, terangmu harus kelihatan. Waktu dunia sedang tawar, garammu harus terasa. Saya dan istri sepakat, kami jual seluruh emas kami. Kami bikin dapur yang lebih bagus. Dan disitulah kami mulai bagikan di bulan Juli 2021 hanya dengan 20-30 paket. Bapak Ibu, terjadi yang namanya Tuhan bekerja. 3 hari kemudian orang-orang tiba-tiba minta 3.000 paket per hari. Yang masak cuma 4 orang. Ibu-ibu siapa yang biasa masak, angkat tangan? Angkat tangan. Cuma 1 orang. Mau gak masak buat 3.000 orang setiap hari? 4 orang. Nggak wani Pak. Ada satu pekerja kami nangis. Waktu malam, sudah kuat tangan ini. 30 dandang nasi besarnya begini. Masak setiap hari. Bapak Ibu, itulah yang kami buat. Kami jual emas kami, laku ratusan juta. Di situ kalau kami sedang bekerja, tiba-tiba permintaan 3.000 paket, kami nggak mampu. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kami terus bekerja? Karena setiap hari anak-anak kecil telepon. Dapur umum, kurangi 1 paket, mama baru meninggal. Malam suara yang sama. Dapur umum, kurang 1 paket lagi, papa baru meninggal. Ratusan anak yatim piatu. Dan di mana semua orang? Kami gak mau. Kami bilang, Tuhan, kami berdiri buat Surabaya. Disitulah kami dan istri akhirnya mengambil keputusan. Kami menabung 90% dari pendapatan kami sampai hari ini. Bapak Ibu, hari itu 3.000 orang kami beri makan setiap hari 60 juta. Dan uang yang kami jual emas hanya bertahan 4-5 hari habis. Tiba-tiba tanggal 8 saya udah gak punya uang, habis semuanya. Saya gak bilang ke istri saya, karena saya tahu Tuhan masa cuma 5 hari Tuhan bikin mujizat. Saya bilang, Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Saya gak bilang istri, saya pergi ke bank, saya mau jual rumah saya. Karena kalau saya ngomong sama istri, panjang urusannya. Saya gak mau. Saya pergi ke bank, pengen saya ambil di perangkas, saya bawa ke Tuhan. Tuhan, ini persembahanku. Seperti Abraham persembahkan Ishak. Ini yang paling berharga padaku Tuhan. Aku berikan bagi Tuhan. Aku bilang, jual. Pas mau jual, keluar dari bank, tiba-tiba pengerja telepon. Pastor Rex, ada SCTV datang. Wih, sama. Saya kembali ke dalam, ke bank. Tolong jangan dijual dulu. Kayaknya ada mujizat. Ternyata untung saya nggak jual. Kalau saya jual, saya entah tinggal di mana hari ini. Mungkin mau tinggal di Pastoris ini, mungkin kita nggak ngerti. Tiba-tiba tahu nggak? Saya pulang, betul SCTV datang. Setelah SCTV, Indosiar datang, Metro TV datang, CNN Internasional datang, Kompas TV datang, seluruh TV meliput. Seluruh orang WA dibagikan ke semua orang pada waktu itu. Dan tiba-tiba Tuhan bekerja, bang! Tanggal 9 habis uang kami, semuanya habis. Tiba-tiba ada telepon masuk. Sebelum habis saya berdoa, Tuhan, entek aku masih gak punya apa-apa Tuhan, gak mungkin jual diriku kan. Habis semua. Tahu gak, habis amin, tiba-tiba telepon bunyi dari Amerika. Saya kaget. Habis amin, 5 menit telepon masuk. Hello Kitchen Surabaya. Yes, saya kan belum bisa Inggris waktu itu, sekarang bisa, belajar banget saya.
Yes, semua yes. Padahal saya nggak tahu. Wah, cuma orang no. Tiba-tiba dia bilang, money, no money. Tiba-tiba dia bilang, account, yes, wait. Saya kirim nomor rekening. Tiba-tiba 5 menit kemudian dia transfer 20 juta. Tepuk tangan dulu dong. Dan tahu apa terjadi? Tidak berhenti di sana. Tutup telepon. 5 menit kemudian Australia telepon. Kita Surabaya. Yes. Wah. Dia banyak bicara sana. Stop. Money. Money. Tahu nggak? Saya mulai karena terlalu panjang bicaranya. Sudah stop. Money. Akhirnya, tahu nggak Bapak Ibu? Dia kirim 20 juta lagi. Habis Australia kirim Jerman. Nggak berhenti. Jerman, Singapura, Malaysia, China, Hong Kong. Semua warga Indonesia di luar negeri kirim uang dari dalam negeri. Pastor Katolik Bante bawa beras, bawa semua sumbangan di rumah kami sampai ratusan bahkan ribuan karung beras, ribuan karton Indomie, ratusan ton daging sampai rumah gereja dapur gak mampu tampung sampai di jalan-jalan perumahan. Kami sampai berdoa, Tuhan berhentikan berkat-Mu terlalu banyak. Makanya ikut Tuhan udah pas-pasan. Ingat 5 roti 2 ikan sisa berapa? Tuhan gak pernah pas-pas. Selalu lebih memperlihatkan aku Allah yang tak terbatas. Amin. Hari ini saya mau bilang, hari ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah terjadi 4 bulan kami beri makan ratusan ribu orang. Surabaya nomor 1 tercepat sembuh dari COVID. Dan apa yang terjadi? Kami dapat penghargaan dari Gubernur Ibu Kofifa, lembaga terbaik seluruh Jawa Timur. Hebatnya lagi, kami gak dibiayai oleh pemerintah. Saya bilang, saya dikasih penghargaan, saya butuh. Nggak usah kasih saya penghargaan, saya nggak butuh dihargai. Kasih beras, kasih uang, mereka butuh makan, bukan butuh dihargai. Amin. Makanya banyak orang sombong, dapat penghargaan sombong, makanya orang kali banyak jatuh karena sombong. Belakangan kirim kayak kau. Sombong, makam puji. Nggak usah, nggak penting. Kita bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan, simpel aja. Amin. Dan hebatnya Tuhan, akhir tahun kami baptis hampir 600 orang terima Yesus. Nggak usah mikir di mana-mana. Bapak Ibu, saya mau bilang hari ini kalau Allah bekerja, Allah tetap bekerja. Dan yang luar biasa, ketika kita berdoa maka yang ketiga akan terjadi. Kita akan mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur, perhatikan saya Bapak Ibu, saya sepakat dengan Tuhan. Apapun keadaannya, Tuhan tetap baik. Amin. Makanya itu yang membuat kita tetap kuat. Mengucap syukur, perhatikan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pemain musik maju ke depan. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Iwan, jadi sebentar. Terakhir saya kasih ilustrasi. Kenapa Anda butuh Tuhan? Doa supaya hatimu tetap terkoneksi dengan Dia. Hatimu enggak meragukan Tuhan, hatimu enggak ragukan Tuhan, hatimu enggak marah ke Tuhan, hatimu enggak mencurigai Tuhan, hatimu tetap terkoneksi sama Tuhan dan tetap mengucap syukur bahwa Dia Allah yang baik. Kenapa Anda harus tetap berdoa dan mengucap syukur? Perhatikan saya. Yang besar itu masalah, bukan? Dia lebih besar dari Iwan, kan? Anggap ini Tuhan, ini masalah. Karena masalah selalu sepertinya lebih besar dari Tuhan. Makanya kita ada masalah, besar-besarkan masalah. Betul? Betul? Kita selalu bilang, Pak Gembala tolong, Pak Gembala tolong. Kita
ini. Makanya Anda berdoa, mengembalikan Tuhan kembali dalam Anda, supaya Anda sadar dan ingat dan tetap mengucap syukur. Allah baik. Amin. Perhatikan masalah yang datang. Orang yang sudah semakin tua lebih banyak di kesepian. Akan mengalami fase kesepian. Anak-anak mulai lupakan bapaknya, tinggalkan bapak mamanya, sibuk dan keluarganya. Hati ini penting kenapa Tuhan ada, supaya di titik kesepian Anda tetap mengucap syukur. Allah baik. Lihat ini masalah. Masalah selalu menekan gak? Makanya orang kalau tidak bisa keluar dari masalah, dia ditekan, jatuh, imannya hancur, harapannya hancur, masa depannya hancur. Makanya banyak orang bunuh diri karena ada dalam masalah. Orang lari tinggalkan Tuhan karena masalah. Masalah berat membuat kita hilang, padahal kita lupa Allah lebih besar dari apa yang kau hadapi. Perhatikan baik-baik. Tekan masalah. Kita fokus sama masalah, makanya kita selalu lupa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Makanya kenapa kita berdoa, mengembalikan cara pandangmu kepada Allah. Masalah tetap tekan. Tuhan tolong aku. Marilah kepadaku, Tuhan bilang, jangan jadi Tuhan yang kejam ya. Perhatikan saya. Masalah ada. Angkat dong, aku Tuhan kejam kali Tuhanku. Angkat. Nah, kenapa Tuhan harus kita butuh sama-sama Tuhan? Makanya ada Mazmur bilang gini. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Ayo. Tidak usah, Yesaya 40 ayat 31. Please, minta maaf. Yesaya 40 ayat 31. Baca 2 3. Kata menantikan ini salah sebenarnya. Dalam bahasa asli memakai kata kafa. Kafa itu bukan tunggu Tuhan. Kafa itu mengikat diri dengan Tuhan, supaya waktu masalah tekan, saya tidak terjatuh, karena ada tangan Tuhan yang menolong aku. Kenapa saya perlu mengikat diri dengan Tuhan? Tetap tekan masalah. Kita ikut Tuhan tetap ada masalah gak? Tekan aja gak apa-apa. Mau tambah lagi 3 orang tekan gak apa-apa. Selama ada tangan Tuhan yang menopang aku, masalah gak akan pernah bisa menghancurkan aku. Karena ada tangan Tuhan yang menopang aku. Makanya firman Allah bilang apa? Dia tidak akan jadi lesu. Dia berjalan tidak menjadi lelah. Bukan karena kekuatanmu, karena ada topangan tangan Allah yang diam dalam Anda, yang menyertai Anda, tetap menguatkan Anda menghadapi apapun. Amin. Perhatikan kalau Tuhan ada. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah, oh banyak lembah masalah, tak mengapa, asal kau di samping, asal Tuhan ada di sampingku. Terus, walaupun masalahku masih akeh, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan tetap baik? Ikat dirimu dengan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah harapan satu-satunya buat engkau. Next, kalau saya masih dipercayakan khotbah, saya akan bicara apa yang Tuhan buat ketika mau menjemput istri saya, tapi istri saya melewati maut. Saya mau bilang satu hal, percaya Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Anak-anak leader gereja kami tahu apa yang Tuhan kerjakan di gereja kami. Gereja yang di Kenjeran itu hampir besar banget nilainya. Gedung dikasih Tuhan. Orang maksa ngasih saya.
Di Bali lagi kami dapat gedung yang jauh lebih besar. Itu pun dikasih Tuhan. Kami gak pernah mengeluarkan 1 rupiah pun. Makanya saya mau bilang satu hal. Kalau ikut Tuhan, apa yang gak mampu, Tuhan mampukan engkau. Amen. Karena jalur kemampuan milik Allah, jalur kesiapan hati milik kita. Amen. Miliki hati yang siap, maka Tuhan akan mampukan. Amen. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Bisa begitu? Bisa. Ya. Itu bagaimana? Ini aja. Oke. Haleluya. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Mari bagi berdiri semuanya. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang saya minta katakanmu, tutup matamu. Katakan dari hatimu, aku punya. Aku punya. Angkat tanganmu di hadapan Allah. Sepakat dengan kami bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan yang mampu membalikkan keadaan. Tuhan yang mampu memulihkan. Tuhan yang mampu memberikan engkau kekuatan menghadapi apapun. Sepakat bahwa Tuhan mampu mengubah air matamu menjadi sebuah kekuatan sukacita. Tuhan mampu memberikan kau damai di tengah-tengah badai, kemenangan di tengah-tengah kesulitan. Ku punya Tuhan yang aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar.
maka dengan saya angkat tanganmu. Kami mau terima kemenangan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini kami lebih dari pemenang. Kami mau Tuhan hadir tengah-tengah kami, sehingga kami punya kekuatan bersuka cita. Kami punya doa yang dinaikkan di hadirat Allah, dan kami punya kekuatan ucapan syukur di tengah badai. Ingatkah saudara, ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, ada ucapan syukur yang naik sebelum dia memberkati roti-roti itu. Masih ingatkah saudara ketika Lazarus dibangkitkan, Tuhan mengucap syukur dan dia memanggil Lazarus keluar dari sebuah kematian. Dan hari ini ucapan syukur Anda akan membuat Tuhan memberi sebuah kehidupan di atas apa yang kau sedang hadapi. Sebab itu diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kehidupan kerohanianmu di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan semua pujian hormat bagi Tuhan. Engkau bertambah-tambah, kami berkurang-kurang. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Baik, silakan kembali saudara. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Rex Winarno untuk setiap yang disampaikan, dan saya percaya akan menjadi rema untuk kita semuanya. Percaya katakan amin. Mari kasih Tuhan, kita siapkan persembahan yang terbaik dan mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur firman-Mu yang Kau telah tabur dalam setiap hati kami. Biar menjadi satu rema, menjadi iman yang terus bertumbuh. Firman-Mu kami terus renungkan siang dan malam, dan kami mau lakukan supaya perkenanan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan memberikan terbaik buat Tuhan dan persembahan kami, untuk kami terus jangan lelah kami untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih Bapak, persembahan kami berikan menjadi satu perputaran lain bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap beri buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Jangan lelah. Puji nama Tuhan. Mungkin ada pengumuman dari GBI Christian Lifestyle, tidak ada ya. Baik, untuk itu kasih Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan jumpa lagi minggu depan dengan hamba Tuhan yang saya percaya akan terus menjadi rema dan berkat kita semua yang Tuhan sampaikan, pesan-pesan yang lebih dalam lagi. Untuk itu bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan buka kedua tangan kita menerima doa berkat bagi kita. Di tempat
mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami sudah mengalami Tuhan di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Kami percaya kami mengalami Tuhan. Kami percaya kami mengalami sebuah kehidupan yang baru. Kami percaya hidup kami benar-benar mengalami transformasi. Kami mau bertumbuh dalam Tuhan. Dan kami percaya kami pulang, kami alami kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami akan mengalami penyertaan-Mu yang dahsyat. Terima kasih. Kami akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Berkati GBI, CLC di tempat ini. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Engkau berkati tempat ini Tuhan menjadi tempat yang hidup, menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Ibu Gembala yang ada, dan seluruh jemaat yang ada, seluruh pengurus yang ada. Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan di tempat ini, sehingga kami akan mengalami kebaikan Tuhan sepanjang tahun. Kami menjadi lebih dari pemenang, dan kami percaya kami semakin diurapi, semakin berkenan di hadirat Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, seluruh jemaat yang mengalami pada hari ini. Engkau dengar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan mengembalikan setiap engkau menjadi pribadi yang dahsyat di hadapan Allah. Setiap yang hilang Tuhan kembalikan, dan Tuhan berkati kehidupanmu. Tuhan berkati keluargamu, berkati pekerjaanmu, berkati anak-anakmu, suami istri diberkati, semua pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati. Kami berdoa juga buat Indonesia. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tempat di mana kami tinggal, Surabaya, penuh kemuliaan. Kami percaya revival itu terjadi bukan cuma di mana-mana, di kota-kota, tapi di desa-desa, di gunung-gunung, di pulau-pulau. Mereka akan mengalami Tuhan luar biasa. Bangkitkan generasi-generasi akhir zaman yang akan membombardir dunia ini dengan kasih Kristus, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya kepadamu. Engkau bertambah-tambah, kami berkurang-kurang. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami. Mari angkat kedua tanganmu, kita menerima berkat Tuhan. Sebab itu kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna yang datangnya dari Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai engkau, menguatkan engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sehingga engkau tidak akan menjadi ekor, tapi engkau akan menjadi kepala, semakin naik dan tidak turun. Apa yang kau kerjakan Tuhan ada di sana, dan Tuhan buat engkau berhasil. Hari-hari maka dipenuhi dengan kemenangan dan sukacita, sebab Tuhan ada bersama dengan engkau. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Baik, memberkati. Amin. Pasti bisa. Allah, Indah